Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu ceria. Pada kesempatan kali ini kita masih di tema 3 ya, muatan PPKN. Kita akan belajar di subtema 3, tugasku dalam kehidupan sosial, dengan materi perbedaan suku dan perbedaan usia. Konsentrasi ya untuk menyimak videonya. Kemudian dibuka halaman 134 buku paket tema 3 ya. Di situ ada sebuah teks dengan judul Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Sebelum dilanjutkan, apa sih Hari Sumpah Pemuda itu? Nah, Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang dimaksud Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Sumpah Pemuda adalah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membakar semangat rakyat Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan atau menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda lahir karena inisiatif dari para pemuda-pemudi Indonesia untuk bangkit bersatu melawan bangsa Portugis yang menjajah Indonesia. Bunyi 3 putusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Dan inilah naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikianlah naskah Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pilihlah kata berikut ini yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Kata yang pertama yaitu tanah air. Memiliki arti yang sama dengan tanah kelahiran. Yang nomor 2, bangsa. Memiliki arti yang sama dengan kata masyarakat. Yang selanjutnya, yang nomor 3, sumpah. Memiliki arti yang sama dengan kata ikrar. Yang nomor 4, khidmat. Memiliki arti yang sama, khusyuk. Dan yang terakhir, bersatu. Memiliki arti yang sama dengan kata berkelompok. Anak-anak sudah paham ya dengan kata-kata yang memiliki arti yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal perbedaan suku. Sudah pernah kita bahas ya di minggu kemarin tentang perbedaan suku. Nah, kita akan mempelajarinya lagi dan untuk memperdalam lagi. Silakan dibuka buku paket tema 3-nya halaman 136 dan 137. Mari kita baca teks yang ada di buku tersebut. Mengenal perbedaan suku.
Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Kemudian, teks selanjutnya halaman 137. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Dan Edo berasal dari Papua. Setelah membaca teks tadi, kita akan menjodohkan nama anak-anak berikut dengan suku asalnya. Yang pertama yaitu Dayu, berasal dari suku Bali. Kemudian Edo berasal dari suku Papua. Beni berasal dari suku Batak. Dan Siti berasal dari suku Jawa. Selanjutnya kita akan belajar mengenal anggota keluarga Siti. Dan ini ada gambar-gambar keluarga Siti. Yang pertama adalah Siti, kemudian Zahra, ada paman, ada ayah dan ibu, dan yang terakhir ada kakek dan nenek. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu adalah kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Kemudian mengenal perbedaan usia. Usia 0 sampai 12 tahun adalah anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun adalah remaja. Dan usia 18 tahun ke atas adalah dewasa. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Untuk yang pertama, usia 6 tahun termasuk kelompok anak-anak. Usia 62 tahun termasuk kelompok dewasa. Usia 13 tahun termasuk kelompok remaja. Usia 20 tahun termasuk kelompok dewasa. Dan usia 35 tahun termasuk kelompok dewasa juga. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang perbedaan usia dan kategorinya? Jadi kita bisa tahu teman-teman kita atau keluarga kita termasuk kategori apa dilihat dari usianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah bisa mengetahui perbedaan suku dan perbedaan usia. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.